Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وتابعه ومن تبعهم إلى الإحسان. أما بعد، يا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله منا القائل في كتابه القرآن. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي آيات الأخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرسل إليك رسولا قال بلى يا الله وألم أتيك مالا قال بلى يا الله فينظر إلى يمينه لا شيئا إلى النار وإلى شماله لا شيئا إلى النار. وفي حديث الآخر من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا. صدق الله العظيم وصدق على رسول الله الكريم. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, keselamatan, kesempatan. Semoga bisa kita arahkan menuju ketakwaan dan ketaatan insyaallah. Mari sama-sama kita syukuri dengan minimal ucapan tertinggi seorang hamba yang tahu diri di hadapan Sang Ilahi Rabbi dengan minimal ucapan alhamdulillah. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, dalam Idul Adha
ada 3 ibadah yang identik di hari Idul Adha. Yang pertama sudah kita lakukan tadi, yaitu solat Idul Adha, yang insya Allah dengan penuh kekhusyuan, dari tua muda anak kecil semua berbondong-bondong mendatangi masjid, musalla atau tanah lapang yang adanya. Maka ini merupakan tanda masih hidupnya iman dalam diri kita, dan itu semua tidak ada yang mampu melakukan kecuali dengan ridha dan kehendak Allah. Maka itu adalah tawakal dalam diri, penyerahan diri, kepasrahan diri, bukan keputusasaan diri. Maka inilah makna tawakal yang sesungguhnya, dengan minimal ucapan yang kita tambahkan dalam keseharian, nama itu kita, kemudian ucapan-ucapan kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, dari 3 ibadah itu memiliki nilai-nilai ketawakalan, nilai-nilai kepasrahan. Karena dalam tafsir Jibril alaihi salam, tidak ada yang mampu menggerakkan, tak ada yang mampu melewati, menggerakkan ketaatan, melewati kemaksiatan, menghindari kemaksiatan, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ibadah Idul Adha ini. Pertama dengan solat yang kita lakukan tadi, bahwa kita menyerah, dalam solat kita menyerah, maka itu yang membangun kekhusyuan kita, itu yang membangun kemantapan iman kita. Bahwa kita berkata, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disitulah kata kunci ketakwaan, disitulah kata kunci ketawakalan, disitulah penyerahan dirinya. Maka ini nilai pertama dalam ibadah yang diidentikan dengan Idul Adha, solat Idul Adha itu sendiri. Kalaulah bukan karena lillahnya, tak ada yang mau hujan-hujan datang, tak ada yang mau bergerak kakinya, tak ada yang mau mengayun tangannya, kecuali karena penyerahan diri kepada Allah dalam nilai tawakal dalam solat yang kita lakukan. Lillahi rabbil alamin. Itulah makna solat yang kita lakukan dengan tawakal di dalamnya. Semoga sebagaimana janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka kalau kemudian, kalau sudah kita usahakan masih melayang rasanya dalam solat tadi, masih mengingat yang tidak-tidak, masih melambai-lambai tangan-tangan godaan syaitan yang datang dalam bayang pikiran dalam solatnya, maka cukupkan itu, fahuwa hasbuh. Allah cukupkan dengan penyerahan diri di dalam solat kita tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ibadah yang kedua diidentikan dengan Idul Adha, ada perintah Allah tentang berkurban, sebagaimana dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa ada perintah kurban, yang kurban ini tidak kalah pentingnya, tidak kalah saingnya, di dalamnya ada ketawakalan yang luar biasa. Bagaimana tidak dimaknai kurban qarabayak ribu, kurban taqarrub ilallah, dalam makna mendekat kepada Allah. Sebagaimana contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, gara-gara lulus ujian hendak menyembelih anak sendiri bernama Ismail alaihissalam, lulus ujian itu diberi gelar Khalilullah dengan 2 makna setidaknya. Khalil dimaknai kekasih Allah, atau Khalil sebagai sahabat Allah. Makna keduanya adalah bukti tanda kedekatan hamba dengan Tuhannya. Apa maksudnya itu? Bahwa taqarrub kita dengan harta salah satunya makna kurban.
Dan itu ada di Idul Adha ini. Kalau bukan karena lillah juga, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah dalam doa nyembelih nanti tadi, dalam doa nyembelih kurban nanti itu ada doa di dalamnya, Allahumma taqabbal hadza minka wa ilaika fataqabbal ya karim. Ini darimu ya Allah, ini untukmu ya Allah, terima ya Allah. Ini makna penyerahan diri, tawakal diri, bahwa semua dari Allah, kembali kepada Allah. Itu makna. Dan lagi lebih jelas dalam surah Al-Kautsar tadi, fasalli li rabbika wanhar. Salatmu, wanharmu li rabbik, untuk Tuhan, untuk Allah, tidak lain. Itulah yang dimaknai ketawakalan itu. Kalau karena untuk orang lain, belum tentu ada yang ridha, belum tentu ada yang rela. Sedangkan untuk Allah saja masih banyak yang berfikir untuk mengeluarkan kurbannya. Kurang keras apa tamparan dari Nabi? Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yakrabanna musallana. Ai orang yang punya kelebihan, siapa orang punya kelebihan di 4 hari ini tapi dia tidak kurban, haram. Haram bahasa lainnya dari fala yakrabanna musallana. Tidak usah deh masuk masjid, tidak usah dekat musolla, karena Allah dan Rasulnya tak ridha. Kalau dia punya kelebihan, kurang keras rasanya. Kita tambahkan satu hadis lagi, lebih nampar lagi. Bagi mereka yang punya kelebihan, cukup sandang pangan papan, mereka cukup kebutuhannya di 4 hari ini, tapi kok berani tidak kurban nanti? Dengarkan satu riwayat lagi. Man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut yahudiyan au nasraniyan. Siapa orang di 4 hari raya ini, di 4 hari raya Idul Adha ini punya kelebihan tapi tidak kurban, mati saja. Kata Rasulullah, pilih mau mati sebagai Yahudi atau Nasrani, pilih olehmu sendiri. Jangan pernah kau mati sebagai mengaku Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu keras sindiran itu bagi mereka yang mempunyai kemampuan tapi tidak kurban, seolah-olah tak ada tanda iman dalam dirinya. Ini maknanya kenapa? Karena kurang penyerahan diri kepada Allah. Masih menghitung harta kalau secara matematik, kalau dikurangi pasti berkurang. Tapi secara dimensi iman itu tidak berkurang, melainkan bertambah. Itulah makna dari bahwa kata Allah, kalau ada orang berinfak di jalan Allah, bagaikan menabur sebiji benih yang tumbuh kemudian jadi 7, kemudian dalam 7 ada tangkainya. Tangkai-tangkai itu menumbuhkan 100 biji lagi, dan terus begitu. Allah Maha melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau bukan karena ketawakalan diri kita, tak mungkin ada yang mau membagi-bagi hartanya. Dimensi vertikalnya lillah, tapi dimensi sosialnya ada karena kepeduliannya, ada karena kepedulian sosialnya dia menjadi khalifatul fir'at. Inilah makna kedua dalam ibadah Idul Adha yang dinamai dengan kurban atau wanhar dengan istilah Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian identik yang ketiga dalam amal ibadah Idul Adha, ada namanya yang disebut dengan ibadah haji. Lebih jelas lagi dalam amalan yang ketiga ini di bulan Zulhijjah yang termasuk bulan hurum ini, ada dengan Allah mengawali kalimatnya, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillah, semuanya diawali lillah.
Ada orang yang rela berangkat jauh ke Makkah lillah. Ada orang yang rela meninggalkan sanak familinya lillah. Ada yang rela meninggalkan menafkahkan hartanya jauh pergi ke negeri Makkah yang tanah suci itu, pasti karena ketawakkalan dirinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail yang masih bayi merah itu di satu lembah, dengan istilah Al-Quran, biwadin ghairi dhidar'in, satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanda kehidupan. Burung belum datang, jangan manusia, burung belum datang. Itu maksud lembah yang di dalam Al-Quran itu. Tapi karena lillah, semua karena ketawakalan, semua. Ini bukan soal berangkatnya, tapi soal setor apa ndaknya. Bukan sempatnya. Apalagi kalau lihat aturan negara, boleh jadi 5 tahun, 10 tahun dia tunggu. Mungkin tak cukup waktu untuk umurnya, tapi lillahnya yang dihitung Allah. Sebagaimana kurban tadi, yang dihitung bukan dagingnya, yang dihitung bukan tetesan darahnya. Sebelum netes darah itu, akan datanglah pahala itu di yaumil kiamat. Sebagaimana makna kurban itu, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dia menjadi kafarat dosa bagi yang berkurban. Begitu juga haji ini. Dalam hadis kursi dijelaskan, dalam riwayat Ibnu Munqadir, dalam kitab Kasifatus Syaja, Syekh Nawawi Al-Bantani, Sarah Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dijelaskan orang yang berangkat haji itu sudah diampunkan Allah jauh sebelum dia dilahirkan. 70.000 tahun sebelumnya sudah ditakdirkan. Bukan perkara berangkatmu, tapi perkara kau nyetor apa enggak, kau mulai setor apa enggak. Urusan berangkat urusan lain. Yang penting walillah, itunya makna ketawakalan, nilai kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibangun oleh amalan Idul Adha yang kita lakukan hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, di akhir khutbah ini ingin kita mengingatkan diri, mengingatkan kita bersama, terutama saya sendiri, bahwa saya sangat sedih melihat Kota Cani kita ini. Sedih dan panik. Bagaimana tidak, Idul Adha yang begitu agungnya tak terasa mulai tadi malam, dan mungkin akan berlanjut sampai 3 hari ke depan. Setidaknya kalau bukan meriah karena kurbannya, dengarkan wahai saudaraku sekali ini saja. Dengarkan satu ini saja. Minimal bagi mereka yang mengaku imam, yang mengaku tengku, jangan jadi imam kalau masih awam, jangan jadi tengku kalau tidak tahu. Dengarkan syiar satu ini. Apa itu? Dari sini ke 3 hari ke depan, jangan tidak ada syiarnya bahwa Idul Adha lebih meriah. Harusnya minimal di Aceh Tenggara yang mengaku bersyariat Islamnya. Apa itu? Takbir muqayyad dalam setiap 5 waktu solat. Jangan tak terdengar di masjid-masjid dan musola-musola. Sekalipun mungkin tidak sama kemeriahannya dengan Idul Fitri yang sudah memudaya bagi kita. Seolah-olah tak terdengar masjid itu. Seolah-olah dia punya zikir, dia punya wirid. Tidak akan menang. Jangankan wiridmu, bismillah tidak laku kalau diadu dengan zikir mahdi yang dimaksud takbir muqayyad, yang itu dimulai sejak hari ini. Tidak sama dengan Idul Fitri. Ini hari yang harusnya kita agungkan dengan takbir di hari-hari tasyriknya. Tidak boleh berhenti setiap 5 waktu solat itu. Tak usahlah kau pakai wirid lagi.
Tak usah kau pakai doa lagi. Ini namanya zikir mahdi yang mengalahkan bismillah. Allah tak terima bismillah, bahkan apalagi niat dan hajatmu kau tambahkan lalu kau lupa membacakan takbir muqayyad itu. Mohon itu kita siarkan. Semoga Aceh Tenggara kita, Kuta Cani Aceh Tenggara kita ini khususnya tidak lagi dalam musibah dan bencana. Kalau datang banjir, jadilah rahmat seharusnya, bukan jadi laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan mari perbaiki diri kita sendiri, minimal dari yang kita mampu mulai. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan oleh Allah min syarrid dunya wa adzabil akhirah insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله Alhamdulillahilladzi ghafiriz zambi liman tab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjab. Amma ba'd, faya ayuhan nas, faya ayuhan nas, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambala. Wa fi hadisil ukhar, halaka musawwifun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطينا محبتك ومعرفتك بوجود سلم إندونيسيا يا الله، وبوجود سلم نغرو Aceh Darussalam ya Rahman، وبوجود سلم Aceh Tenggara ya Rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم تقبل إيماننا وإسلامنا وإحساننا ومن كل أعمالنا في يوم العظيم إنك على كل شيء قدير. اللهم كبرت سننا وضعفت قواتنا
Allahumma la ta'khuduna qabla an nuqdiyal amanatuk innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minka wa ilaika, taqabbal ya karim, taqabbal ya karim, taqabbal ya karim, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al akhiri kalamina inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a mubarakan, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi barakati syahr dzul hijjah ighfir lana wa lahum ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.